Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus yang kita renungkan hari ini membawa kita pada satu diskusi antara Yesus dan kaum Farisi tentang pengamalan hukum agama Yahudi, yang salah satunya mengatur pula tentang membersihkan tangan sebelum makan. Para murid Yesus merasa bebas dari kebiasaan itu, sedangkan yang lain tidak, karena mereka mengikuti kebiasaan lama, padahal kebiasaan itu pun dulunya hanya diperuntukkan bagi para imam. Kebiasaan inilah yang kemudian diwajibkan kepada semua orang Israel. Markus menyampaikan inti diskusi itu dengan pertanyaan pembukaan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Dan Yesus menarik semua yang beradu debat dengannya kepada satu persoalan dasar tentang yang najis dan tidak najis, yaitu hati manusia itu sendiri.
Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Yesus mengajak para pendengarnya untuk melihat inti permasalahan tentang pelaksanaan hukum dan peraturan pada hati. Karena hati sesungguhnya adalah sumber kemurnian ataupun sumber ketidakmurnian tindakan manusia. Dalam hati manusia tersembunyi banyak pikiran negatif, intensi tak murni, dan bahkan keputusan-keputusan yang nakal dan merugikan sesama. Dan hati itulah yang perlu dirawat, dibersihkan, dan dijernihkan supaya dia bisa menjadi sumber yang mencintai dengan tulus. Jadi semuanya bermula dari hati kita. Sebuah ajakan buat kita semua untuk bermawas diri. Benar kata Yesus bahwa kalau intensi hati kita tak tulus dan bukan untuk mencintai, maka kita akan sangat mudah untuk menekankan aspek-aspek lahiria dari peraturan atau hukum. Kita gampang sekali mempersalahkan orang lain ketika mereka tidak melakukan kewajiban yang kita jalankan, walaupun untuk alasan yang masuk akal. Saudara-saudari yang terkasih, menurut Anda, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan harta, dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain. Dan hal itu adalah hati. Ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca, tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar memprotes kerja tetangganya itu. "Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar." Suaminya menoleh, tetapi ia diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaiannya. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus sebab cuciannya masih kotor. Wah, apakah suaminya tidak risih memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Ada saja komentar yang diberi sang istri terhadap tetangganya. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini telah terlihat bersih dan cemerlang. Lalu ia berseru kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar." Sang suami berkata, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca rumah kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih." Begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung pada kejernihan jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Saudara-saudari yang terkasih,
Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Karena itu jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti sabda Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal bab 4 ayat 23. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi sabda Tuhan mengatakan bahwa hatilah yang menentukan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam atau hati yang tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapan-Nya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Hati-hatilah dengan hati. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Paulus Miki, imam dan teman-temannya, para martir Jepang. Ke-26 martir ini kadang-kadang disebut juga para martir Nagasaki atau para martir Jepang. Santo Fransiskus Xaverius mewartakan kabar gembira ke Jepang pada tahun 1549. Banyak orang menerima sabda Tuhan dan dibaptis oleh Santo Fransiskus sendiri. Meskipun Fransiskus kemudian melanjutkan perjalanannya dan pada akhirnya wafat dekat pantai di Cina, iman Kristiani tumbuh di Jepang. Pada tahun 1587, terdapat lebih dari 200.000 orang Katolik di sana. Para misionaris dari berbagai ordo religius juga ada di sana. Para imam Jepang, biarawan-biarawati, serta umat awam hidup dalam iman dengan penuh sukacita. Pada tahun 1597, 55 tahun setelah kedatangan Santo Fransiskus Xaverius, seorang penguasa Jepang yang amat berpengaruh, Hideyoshi, mendengar hasutan seorang pedagang Spanyol. Pedagang itu membisikkan bahwa para misionaris adalah pengkhianat bangsa Jepang. Ia menambahkan bahwa para pengkhianat itu akan mengakibatkan Jepang dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. Hasutan itu tidak benar dan tidak masuk akal. Tetapi Hideyoshi menanggapinya dengan berlebihan, sehingga ke-26 orang itu ditangkap. Kelompok tersebut terdiri dari 6 orang biarawan Fransiskan dari Spanyol, Meksiko, dan India, 3 orang katekis Yesuit Jepang, termasuk Santo Paulus Miki, dan 17 Katolik awam Jepang termasuk anak-anak. Ke-26 orang itu dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati di luar kota Nagasaki. Mereka diikatkan pada salib masing-masing dengan rantai dan tali serta belenggu besi dipasang di sekeliling leher mereka. Masing-masing salib kemudian dikerek dan kaki salib ditancapkan ke sebuah lubang yang telah digali. Tombak ditikamkan kepada masing-masing korban. Mereka wafat pada saat yang hampir bersamaan.
Pakaian-pakaian mereka yang ternoda oleh darah disimpan sebagai relikui yang berharga oleh komunitas Kristiani, dan mujizat-mujizat terjadi melalui bantuan doa mereka. Setiap martir adalah satu persembahan bagi gereja. Santo Paulus Miki, seorang Yesuit, adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Khotbah terakhirnya yang gagah berani disampaikannya dari atas salib, sementara ia memberi semangat umat Kristiani lainnya agar tetap setia sampai mati. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 5 Februari tahun 1597. Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya dinyatakan kudus pada tahun 1862 oleh Paus Pius ke-9. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber iman, kepercayaan, dan kekuatan para kudus, Santo Paulus Miki dan teman-temannya Kau panggil melalui salib kepada kehidupan. Dengarkanlah doa permohonan kami, agar iman yang kami akui dan kami hayati juga kami pegang teguh sampai mati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.